Hi, mate. I'm trying to greet you with informal greeting. Hi, mate. Or sup, yo. Okay, welcome back to our video again, Justin's learners. So happy that we can come up with a new video, and we are still in terms of studying English. Specifically, we are going to study other ways to say how are you. Nah, kalian sering banget kan mengucapkan ekspresi how are you untuk menanyakan kabar seseorang. Ya enggak? Dan di sini, Justin akan kasih kalian pemahaman bagaimana kita bisa berekspresi lebih banyak selain menggunakan how are you, baik itu dalam konteks informal, formal, idiomatics, maupun professional. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Okay, are you ready? Let's get started. So excited. Okay, yang pertama-tama, how are you dalam konteks formal. Nah, di sini ada beberapa contoh, coba kalian perhatikan. Ada, how have you been getting on? Bagaimana perkembangan Anda? How have you been getting on? Jadi catatan di sini adalah ini merupakan ekspresi bahasa Inggris British. Jadi kalau kalian bertemu dengan mungkin klien atau siapapun yang berasal dari Britania ya, kalian bisa gunakan how have you been getting on. Kalau dari sisi konteksnya, perhatikan di sini ini menggunakan have, kemudian been getting, ini merupakan present perfect continuous. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Saya tidak akan mengajari banyak grammar, tapi harus kalian pahami di sini. How have you been getting on? Itu sering banget dipakai untuk menanyakan keadaan dari mulai waktu lampau sampai sekarang. Jadi ketika kita menanyakan kabar dari yang sebelum kita ketemu sama pas kita ketemu, nah durasi itu, panjangnya itu membuat dalam bahasa Inggris kita menentukan tensesnya. Dan di sini tensesnya adalah present perfect continuous. Sesuatu yang dimulai dari masa lampau kemudian berlangsung sampai saat ini dan akan kemungkinan terjadi di masa yang akan mendatang. Artinya masih gitu. Gimana perkembangannya? Gitu. Bagaimana perkembangan Anda? Masih bagus? Nah, gitu. Kemudian yang kedua, how are things with you? How are things with you? Bagaimana semuanya? Nah, kenapa kita pakai things di sini? Ini untuk menunjukkan ekspresi ketika kalian menanyakan, kita nggak tahu topik spesifik apa yang mau kita tujuin, kabar seperti apa, maka kita gunakan how are things. How are things with you? Nah, gitu. Kemudian yang paling casual lagi, how do you do? Sibuk apa sekarang? Nah, how do you do ini adalah simple present tense untuk general statement. Dan do you do artinya apa yang kamu lakukan pada umumnya. Maka dalam ekspresi ini kita bisa ambil implifikasinya secara makna bahwa implisitnya kita tanya sibuk apa sekarang. Kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah how have you been faring? Bagaimana perkembangan Anda? Dan ini merupakan ekspresi yang Old English banget, ya. Biasanya kita bisa gunakan ini atau kita temukan ekspresi ini mungkin diucapkan oleh para orang tua, gitu. Oke ya. Kemudian, bagaimana cara menjawab ketika ada seseorang menanyakan kabar kita? Dalam konteks formal, ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa gunakan kata I'm doing well, thank you. I'm doing well, thank you. Saya sangat baik, terima kasih banyak. Seperti itu. Dan doing well, kenapa pakai di sini ada be, kemudian ada di sini ada verb ing? Sederhana, ini menunjukkan arti present continuous, yang artinya saat ini saya sedang baik-baik saja. Seperti itu. Kemudian yang kedua, I'm doing great. Okay. Thanks for asking. Nah, jangan lupa ada di sini ada thanks for asking. Jadi rasa terima kasih karena udah ditanya kabarnya itu juga penting dalam konteks politeness, kesopanan dalam berbahasa. I'm doing great. Thanks for asking. Saya baik-baik aja. Terima kasih atas perhatiannya. Gitu. Kemudian selanjutnya, very well. Thank you and yourself. Nah, sangat baik. Terima kasih. Dan Anda sekarang? Nah, kemudian selanjutnya, I'm doing alright. How are you? I'm doing alright. How are you? Nah, kita jawab dulu, baru kemudian kita tanya balik. How are you? Saya sangat baik. Bagaimana kabar Anda sendiri? Seperti itu. Ini adalah cara menjawab how are you dalam konteks formal. Kemudian untuk informalnya, kita punya banyak banget. Coba kalian lihat di sini. Yang pertama, kita punya how's everything? Nah, how's everything? Ini kalian bisa pakai kapan aja ketika kalian ketemu sama teman-teman yang udah akrab gitu. Misal contohnya,
Saya ketemu sama kalian. Jadi saya coba untuk bikin praktek simulasi gitu. Hi mate, how's everything? Is everything going good? Nah, kayak gitu. Bagaimana semuanya? Lancar? Kayak gitu. Atau, how's it going? Is everything going good? Currently I have been working on my project. I think this is really crazy, but yeah, I'm happy with that. Nah, kayak gitu. Itu contohnya. Atau, how are things? Nah, how are things? Bagaimana progres semuanya? Gitu. Jadi hal-hal yang kita kerjakan itu kayak gimana progresnya? Atau kita bisa tanyakan, what's up? Apa kabar? What's up? Or, how are you doing? Apa kabarmu? Atau bagaimana kabarmu? Nah, kalau misalnya kita mau tanya update, nah, what's new? Ada yang baru nggak nih? Nah, what's new? What's new? I heard that you just been promoted as a new manager of your company. Wow, congratulations. Itu contohnya. Kemudian, kalau misal kita dapat kabar burung, sebelumnya teman kita mendapat musibah misal. Jadi, kita bisa tanya sama dia ketika kita ketemu, you alright? You alright? Artinya kamu sehat? Gitu. Yes, I'm fine. Kemudian, how have you been? Bagaimana kabarmu akhir ini? Kemudian yang lain, how are things going? Bagaimana semuanya? How are things going? Oke, hampir sama seperti how have you been? Kemudian, are you well? Nah, ini sama, kamu sehat, menanyakan keadaan untuk make sure that they are okay. Kemudian, what's going on? Ada apa nih? Nah, what's going on itu adalah salah satu ekspresi surprise, rasa terkejut gitu. Oh, what's going on? You're coming over here. Oh, do you want to invite me to your wedding party, for example? Aduh, ada apa nih datang ke sini tumbennya gitu. What's going on? Kemudian selanjutnya, how are you feeling? How are you feeling? Bagaimana perasaanmu? How are you feeling? Kemudian, what are you up to? Apa kabarmu? What are you up to? Seperti video sebelumnya, ada kata howdy. Nah, ini salah satu regional expression. Tidak semua wilayah menggunakan ekspresi ini. Howdy. Kalau kita ketemu sama orang yang mungkin kita udah lama nggak ketemu, kita bisa gunakan long time no see. Lama nggak ketemu nih, long time no see. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan ekspresi ini. What's new with you? Nah, udah lama nggak ketemu, terus kita tanya, what's new with you? Apa ya yang baru ini dari kamu apa? Gitu. Kemudian selanjutnya, must be tough, huh? Nah, must be tough, huh? Itu misal kita ketemu sama orang, dan kita tahu bahwa orang itu sebenarnya tidak dalam keadaan yang baik-baik aja. Misal nih lagi sibuk kerja, nge-handle project, atau mungkin lagi banyak PR. Kita bisa gunakan, must be tough ya, gitu. Itu menunjukkan salah satu bentuk empati dan simpati kita sebagai seorang teman, gitu. Kemudian, what is happening? Apa nih yang dilakuin? Nah, di sini ada is, kemudian ada happening, itu menunjukkan stres atau menunjukkan tekanan. Wah, ada apa nih? Gitu. Wah, ada apa nih? Kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya, how is life sailing? Oh, bagaimana hidupmu berjalan? Kalau ini lebih sedikit personification. Ini lebih menggunakan metaforik gitu. Kemudian yang terakhir, di sini ada what's with face. Nah, what's with the face? Wajahmu kenapa cemberut gitu? Ya. What's the face? Why is it wrinkled? Nah, kayak gitu. Itu contohnya. Nah, ini adalah beberapa cara kita bilang how are you dalam konteks informal. Kemudian, kalau menjawabnya tidak lebih banyak sih sebenarnya. Gampang-gampang aja. Misal nih, contoh kita bisa bilang mau, oke, baik-baik aja. Not bad, yourself. Nggak buruk-buruk amat, kamu sendiri gimana? Kayak gitu. Kemudian, pretty good. What about you? Cukup baik. Bagaimana denganmu? Artinya ya nggak baik-baik banget gitu. Cukup baik gitu. Kemudian, hanging in there. How about you? Nah, hanging in there. How about you? Jadi, hanging in there. Jadi, menggantung di situ-situ aja. Jadi, masih di gini-gini aja gitu. Masih gini-gini aja, it's okay. How about you? Nah, ini ada tanda apostrof di sini untuk memberikan construction atau singkatan. Jadi e-nya kita hilang. Ini biasanya dalam spoken English, maka langsung kita bilang how about you? How about you? So, masih gini-gini aja. Bagaimana denganmu? Kayak gitu. Kemudian can't complain. What about you? Okay. Can't complain itu bukan konteks negatif ya. Tapi ini positif. Jadi
nggak bisa lebih baik lagi artinya aku bener-bener baik keadaannya gitu. What about you? Bagaimana denganmu? Kemudian I'm alive. Nah, kali ini kita mau menunjukkan bahwa kita lebih naturalis. Oke, I'm alive. Kayaknya aku sehat nih setelah mungkin eh, project selesai. Nah, I'm alive finally. Kayak gitu. Kemudian very well, ini umum dipakai. Kemudian not too bad, tidak buruk-buruk amat. Kemudian nothing much, biasa aja sih. Nah, gitu. Nothing much, nggak ada yang special, ya, kayak gitu. Kemudian just the usual, ini sama seperti nothing much, yaitu seperti biasanya. So far so good, sejauh ini oke, sehat, bagus, baik. Kemudian I'm not sure yet, aku nggak yakin juga. Nah ini kalau misal kita lagi nggak enak badan, kita lagi nggak baik kabarnya, kita bisa gunakan kata I'm not sure yet. Oke, ini adalah cara menjawab how are you dengan konteks informal. Kemudian ada juga loh tanya how are you tapi menggunakan idiomatic expression. Nah teman-teman, kalian harus tahu dulu apa itu idiomatic expression. Idiomatic expressions itu adalah salah satu frase dalam bahasa Inggris yang bermakna idiomatic. Artinya, makna itu tidak mewakili kata pada umumnya. Misal kalau kita tahu ya, kita misal nih, kalian kumpul terus kalian mau pergi. Terus kalian bilang, gue cabut ya, gitu. Nah, cabut itu konteksnya biasanya kita tahu. Cabut itu berarti kita nyolokin sesuatu, misal charger gitu ke switchernya, baru kemudian kita cabut. Nah, gitu. Cuman kalau cabut di sini artinya kita pergi dulu. Nah, itu adalah konteks idiomatic. Dan kita bisa gunakan beberapa ekspresi saat kita mau bilang, how are you? Contohnya, how is it hanging? Seger bener nih. Nah, how's it hanging? Seger bener nih. Nah, kayak gitu. Oke ya. Kemudian, how's life been treating you? Gimana bos? Hidup memperlakukanmu. Yes. Oke. Gimana nih kamu menghadapi dunia ini? Yes. Jadi nggak apa-apa. Itu salah satu idiomatic. Artinya, dengan menggunakan ekspresi-ekspresi seperti ini, menunjukkan betapa casualnya kalian dalam menggunakan bahasa Inggris gitu. Kemudian, what's good? Nah, what's good? Apa yang bagus nih? Kayak gitu. Dan yang terakhir di sini adalah, what's up, Buttercup? Nah, ini pastikan ya kalau kalian udah akrab bener sama temennya. Kalau belum, jangan pakai ini. Karena ini seperti halnya kayak ekspresi close relation, kayak sayang, ya kan, kamu ketemu sama teman yang beda jenis, beda gender, kemudian kamu, gimana ini sayang? Nah, tapi kalian udah akrab, jadi dia akan menerimanya dengan baik juga, gitu. What's up, Buttercup? Artinya, apa kabar, cantik atau tampan, gitu. Kemudian, bagaimana cara menjawab how are you dengan konteks idiomatic juga? Nah, yang pertama, kamu bisa bilang living the dream, seperti mimpi bos. Living the dream, seperti mimpi bos. Atau pretty peachy, artinya cukup memuaskan. Oke, peachy, dari buah peach, ya, dari buah peach. Terus kemudian buah peach ini dipahami secara metaforik, sesuatu yang menyegarkan atau memuaskan, gitu. Maka very peachy artinya cukup memuaskan gitu. Kemudian as happy as a calm. Ya, sebahagia kerang. As happy as a clam. As happy as a clam, sebahagia kerang. Kenapa? Kerang itu kan dia kan diem, damai gitu kan. Nah, ini bisa metaforikan. Nah, ada juga beberapa ekspresi jawaban yang cukup sebagai candaan. Nah, ini joking sense. Jadi ada sense bercandanya gitu. Contohnya, better than I deserve. Ya, lebih baik dari yang sepantasnya gue dapat. Kayak gitu. Kemudian, pretty crappy, but what can you do? Cukup menjengkelkan, tapi kamu memang bisa apa? Kayak misal, how are you? I'm good. Really? Yeah, pretty crappy, but what can you do? Ya, gak enak-enak juga sih hari-hariku. Cuman, kalau aku bilang gini, you bisa apa? Nah, kayak gitu maksudnya. Kemudian selanjutnya, not bad for a human. Tidak buruk lah untuk ukuran manusia sepertiku. Yes, umbi-umbian misal. Nah, ini kan banyak dipakai tuh istilah umbi-umbian. Dan yang terakhir, I'm surviving on coffee and sarcasm. I'm surviving artinya bertahan hidup. On coffee and sarcasm. Aku sedang berusaha keluar dari banyak kopi dan sindiran-sindiran. Asik. Maksudnya apa? Biasanya orang kalau ngopi, kalau udah ngopi di tempat-tempat tertentu, mereka itu bakal ngomongin orang lain, kayak gitu loh. Nah, kalau misal kalian terjebak di situasi itu, bisa juga kalian bilang itu adalah salah satu di mana kalian ada di posisi yang sulit, gitu. Menarik bukan? Jadi, nggak sesimpel itu kita menjawab, how are you? I'm fine, good, thanks. Nah, kalian bisa gunakan beberapa ekspresi idiomatik ini.
Kemudian untuk beberapa konteks profesional yang harus kami perhatikan adalah dalam tulisan, dalam email, kamu bisa gunakan sapaan. Jadi, how are you itu digunakan dalam bagian kerangka sapaan di email. Contohnya di sini, I hope all is well with you. I hope all is well with you. This is for written English, okay? Saya harap Anda dalam keadaan sehat sentosa. Atau, I hope this correspondence finds you well. Semoga Anda menerima surat ini dalam keadaan yang baik, gitu. Kemudian kalau dalam rapat untuk oral English, spoken English, kamu bisa gunakan juga sapaan seperti how have you been? Bagaimana kabar Anda akhir-akhir ini, teman-teman semua? Kayak gitu. Atau I trust all is well with you all of you. Saya yakin Anda dalam keadaan sehat sentosa. Dan bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, I'm doing well, thank you for asking. I'm doing well, thank you for asking. Saya baik-baik aja, terima kasih telah bertanya kabar. Kemudian, everything is going fine, thank you for inquiring. Semuanya membaik, terima kasih telah berkabar. Kemudian, I'm doing well, thank for your concern. Oke. Nah, saya sehat, terima kasih atas perhatian Anda. Nah, ini untuk beberapa konteks written English. Remember, written English. Oke, thank you, thank you, thank you. Alright? Oke, itu adalah penjelasan bagaimana kita menggunakan ekspresi how are you dengan beberapa alternatif yang lainnya. Semoga video ini membantu dan kita akan ketemu lagi di video yang lain untuk membahas lebih banyak kosakata bahasa Inggris, spoken expressions, written expressions for any situation, either in a formal, informal, or maybe professional and casual. So, see ya, international and sociable people. By then, dadah!